Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan coba membagikan tutorial merekam slide dan merekam wajah kita dengan menggunakan aplikasi Bandicam. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi Bandicam dengan cara klik 2 kali ya. Ya, kita tunggu sampai proses dibuka. Tekan yes. Nah, aplikasi Bandicam dalam proses dibuka ya. Nah, oke, ini kebetulan sudah direcord. Ya, oke, saya coba pause dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita buka aplikasi Bandicam-nya seperti ini tampilannya ya. Nah, kita mulai dari setting awal aplikasi Bandicam ini ya. Kita klik home di sini. Home di sini berfungsi untuk melihat apa yang harus kita tekan kalau kita ingin mulai merekam dan berhenti merekam. Jadi di sini kita menekan F12. Beberapa laptop ada yang menggunakan F12, ada juga yang menggunakan Fn plus Fn12. Ada juga yang menggunakan ALT, Fn, F12. Jadi ada 3 tombol yang digunakan untuk memulai proses perekaman. Namun umumnya beberapa laptop menggunakan F12 ya. Jadi disesuaikan saja ya, apakah menggunakan F12, Fn F12 atau ALT Fn F12. Oke, yang penting kita sepakati dulu ini, kemudian kita masuk ke general. Nah, di general ini adalah tempat untuk menyimpan di mana file-file video itu disimpan, gitu kan? Dimana file-file video yang kita buat tadi itu disimpan di sini tempatnya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik open saja di sini, maka akan langsung diarahkan di tempat penyimpanan file videonya. Oke, untuk bagian generalnya kita centang yang ini ya, 1, 2, ya, centang ya. Kemudian di bagian video, oke, di bagian video. Silakan Bapak Ibu centang yang bagian atas ini, ya, centang. Kemudian yang show mouse cursor ini dicentang juga, ya, centang, ini centang. Dan add webcam overlay-nya juga dicentang. Kemudian kita masuk ke setting. Nah, di setting ini adalah tempat kita untuk men-setting yang pertama suara. Ya, kita klik sound. Nah, di sini adalah tempat kita untuk men-setting mana yang termasuk primary sound device, mana yang termasuk secondary sound device. Nah, beberapa laptop di sini ada yang primary-nya itu adalah speakernya, ada juga di sini yang mikrofonnya gitu. Beda-beda ya. Nah, kalau di tempat saya yang merupakan primary sound device atau perangkat suara utamanya itu adalah speakernya. Kemudian perangkat suara yang sekundarinya atau yang kedua itu adalah mikrofonnya. Ya, di sini kita klik speaker untuk primarinya, kemudian yang untuk sekundarinya itu kita pilih mikrofon. Ya. Oke, itu terkait webcam. Kemudian itu terkait sound. Kemudian terkait webcam, nah di sini kita centang yang ini ya. Pastikan kita centang yang ini, add webcam overlay to video. Jadi ada overlay-nya nanti ketika kita mulai merekam, ada gambar video kita di sini ya. Kemudian di sini adalah pilihan dari webcam. Kita biarkan secara default. Di sini kita yang bawaan dari laptop kita. Ya, tidak perlu kita ubah. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini jangan lupa di preview webcam on screen ini dicentang. Jadi kita akan melihat nanti tampilan dari wajah kita yang direkam oleh webcam pada layar ketika nanti kita sudah mulai merekam ya. Kemudian ini bisa dicentang juga. Setelah itu oke. Nah,
Itu yang sudah kita lakukan terkait settingan dengan menggunakan Handycam. Nah, sebelum ke proses perekaman, tambahan sedikit di bagian videonya ini ya, klik videonya ini. Di sini jangan lupa disetting untuk mengatur tampilan dari use chroma key-nya. Jadi use chroma key itu berfungsi untuk menghilangkan background warna hijau di luar tubuh kita. Ya, ketika kita centang ini, maka nanti fitur dari use chroma key-nya itu akan muncul seperti itu. Nah, seperti ini misalkan ya, karena saya belum tidak menggunakan green screen, jadi latar di belakang wajah saya ini tidak kelihatan hijau ya. Ini masih belum ada latarnya seperti itu. Nah, asumsi saya sekarang saya sudah menggunakan latar berwarna hijau. Apa yang akan saya lakukan Bapak Ibu ketika saya ingin men-setting agar latar yang berwarna hijau itu hilang gitu. Maka di sini dicentang use chroma key-nya ya. Kita klik di sini use chroma key begitu. Kemudian di sini kita klik select. Kemudian kita akan memilih area mana yang mau kita hilangkan. Warna apa yang mau kita hilangkan. Jangan lupa yang dicentang ataupun dipilih nanti itu adalah warna di luar tubuh kita. Jadi warna di luar wajah kita. Itulah yang kita centang. Berarti wajah kita di sini ya, berarti kita centangnya di sini gitu ya. Kita klik di sini. Maka nanti akan muncul warna bintik-bintik seperti ini ya. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengatur similarity dan blend-nya ini supaya nanti hasil atau gambar yang didapatkan itu pas. Jadi kita akan mengatur ini similarity-nya ke kanan ke kiri ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, diatur. Kemudian diatur juga blended-nya dikit gitu kan. Biar pas gitu. Nah, karena saya tidak menggunakan green screen jadi tidak kelihatan jadinya background yang transparan itu Bapak Ibu. Ya. Nah, asumsi nanti ini sudah dilakukan dan Bapak Ibu sudah mau memilih settingan yang paling tepat agar wajahnya itu terlihat jelas dan transparan seperti itu ya. Tidak ada warna hijaunya, tidak ada warna hijau di belakangnya. Ya oke. Itu anggap sudah. Nah, sekarang kita men-setting yang ini tadi kan, men-setting tampilan depannya ini kan. Nah, karena kita sedari awal ingin menaruh wajah kita di sebelah kiri bawah, maka sekarang kita pilih yang ini. Ini adalah tempat wajah kita ya. Ada yang di kanan bawah, ada yang di kiri bawah. Nah, di slide saya itu saya taruh di kiri bawah seperti itu ya. Nah, perlu disetting lagi sedikit di sini supaya tidak terlihat kita ngambang seperti itu, biar menyatu antara gambar kita dengan slide. Maka di sini jangan lupa di bagian Y-nya kita polkan jadi 100 biar dia turun seperti ini ya. Kemudian mengenai ukurannya, coba kita lihat nanti apakah gambar ini harus diperbesar ataukah diperkecil sesuai dengan ketersediaan video di slide kita seperti itu ya. Tersediaan ruang video di slide kita maksud saya. Oke ya, X-nya ini berfungsi untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Dimana kira-kira pasnya ya. Oke, sekarang ini coba kita cek dulu. Kita coba setting. Kita oke ya. Kita oke juga sekali lagi. Nah, sekarang ini kita minimize ini. Nah, sekarang mari kita buka PowerPoint kita. Nah, ini ada PowerPoint-nya. Coba kita lihat, kita mulai dari slide yang pertama ya. Oke, ini slide pertama. Coba slide yang kedua untuk memastikan tempat dari tempat dari video. Nah, video saya rencananya di sini nanti Bapak Ibu. Saya ingin memastikan nanti ketika saya sudah record, ya dia seputaran berada di seputaran daerah sini gitu, supaya tidak melebihi daerah sini gitu. Biar pesan saya nanti pesan saya yang di sini tidak
dihalangi oleh kehadiran video saya. Seperti itu ya. Oke, coba kita tekan F12 untuk memastikan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ. Ternyata kehadiran wajah saya ini boleh dibilang ya mengganggu ya pesan yang mau saya sampaikan gitu kan. Maka saya bisa men-setting ulang di Bandicam-nya ya dengan cara mengecilkan dan menggeser ke kiri lagi sedikit. Oke, gitu ya. Maka kita kembali ke Bandicam. Kita escape dulu. Kita kembali ke Bandicam. Di sini Bandicam-nya. Oke. Di sini di bagian videonya ya, klik jangan lupa videonya di setting. Nah, di sini di advance-nya ini kita perlu kecilkan Bapak Ibu. Kecilkan ya, terlalu besar tadi. Oke. Kemudian digeser ke kiri sedikit ya. Nah, coba oke. Oke lagi. Nah, ini kita minimize dulu ya. Minimize. Oke. Sekarang coba kita kita coba hadirkan ininya, hadirkan videonya. Kita coba buka PowerPoint-nya, kita ganti dulu ya. Kita buka coba sekarang PowerPoint-nya, sekali lagi di sini, kita tekan slideshow untuk memastikan aja. Kemudian tekan F12 Bapak Ibu. Nah, apakah sudah cukup ataukah perlu dibesarkan lagi kalau segini ukurannya? Ya, kalau mau dibesarkan lagi, ya kita tekan F12 dulu biar berhenti merekam dulu ya. F12. Oke, sekarang kita masuk ke Bandicam lagi. Di sini Bandicam-nya, di sini diklik. Kemudian di bagian videonya di setting ini ya, kita besarkan lagi sedikit. Jadi kita klik advance dulu ya. Kemudian ini kita besarkan lagi dikit ya, tarik ke kanan. Seret. Oke, gitu ya. Oke, segitu misalkan. Kalau sudah dirasa pas, oke. Kemudian di oke lagi. Setelah itu, ini kita minimize ya. Coba di slide yang kedua nih kita lihat apakah pas sudah ukuran video kita dengan ketersediaan slide hari ini. Kita coba slideshow, kemudian tekan F12. Oke, ketika ini dirasa sudah pas, ya berarti sudah bisa kita lanjutkan ke pembuatan video. Tapi ketika dianggap ini agak besar gitu, berarti kita stop dulu videonya. Kita kembali lagi ke Bandicam, kita escape dulu. Nah, di sini klik Bandicam, caranya klik di sini. Kemudian cari Bandicam di sini. Setelah itu jangan lupa di videonya di setting lagi. Klik advance. Kemudian kita kecilkan lagi sedikit ya. Cara mengecilkan di sini ya, di overlay size ini kita tarik ke kiri lagi dikit. Nah, mungkin segitu ya. Nah, mungkin segitu. Setelah itu oke. Oke. Oke, sekali lagi. Ya, sudah. Sekarang kita minimize. Oke, coba sekarang kita slideshow. Di slide yang kedua ini, kita coba slideshow. Nah, sekarang coba kita ingin memastikan apakah ukuran video kita sudah pas dengan ketersediaan slide area. Coba kita tekan F12. Oke. Yang ini dirasa sudah pas ya. Kalau dirasa sudah pas, kita ulang proses perekaman, tekan F. Kita tutup dulu, tekan F12 lagi. Oke, sekarang kita mulai dari slide yang pertama. Ini ya, slide pertama. Kita mulai Bapak Ibu. Oke, kita tekan tombol ke kanan ini pada keyboard, kita klik tekan F12. Pembuatan presentasi multimedia oleh tim BDK Denpasar. Kita awali dari kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya adalah menerapkan prosedur urutan langkah-langkah
dalam pembuatan media presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Kita lanjut ke indikator. Adapun indikatornya adalah menjelaskan fungsi Microsoft PowerPoint dalam pembuatan media presentasi, menjelaskan fitur-fitur Microsoft PowerPoint dalam pembuatan media presentasi, menerapkan langkah-langkah pembuatan media presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Kita lanjutkan dengan materi. Oke, saya asumsinya adalah materi sudah kita selesaikan. Sekarang untuk mengakhiri, kita tekan F12. Nah, dengan sendirinya wajah saya sudah tidak ada lagi di sana Bapak Ibu. Berarti proses perekaman sudah selesai dan video yang saya buat sudah diproduksi seperti itu. Ya. Sekarang untuk melihat hasilnya, ya, coba kita kembali ke Bandicam. Coba kita kembali ke Bandicam. Kita klik di sini. Kemudian di sini klik Bandicam. Kemudian kita ke General. Nah, di sini klik Open. Nah, Bapak Ibu bisa melihat yang ditandai paling akhir itulah video rekaman saya yang terakhir yang saya buat barusan. Jadi coba kita klik 2 kali ya untuk melihat hasilnya. Pembuatan presentasi multimedia oleh tim pendidikan. Kita awal dari kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya adalah prosedur utama langkah dalam pembuatan media presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Kita lanjut ke indikator. Adapun indikatornya adalah menjelaskan fungsi Microsoft PowerPoint dalam media presentasi, menjelaskan fitur-fitur Microsoft PowerPoint dalam pembuatan media presentasi, menerapkan langkah-langkah pembuatan media presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Kita lanjutkan dengan materi. Oke, saya asumsinya adalah materi sudah selesaikan. Sekarang untuk mengakhiri, kita tekan F12. Nah, itu tadi videonya ya. Nah, begitulah prosesnya kurang lebihnya Bapak Ibu ketika kita ingin menghadirkan sebuah rekaman video ya dengan menggunakan aplikasi Bandicam. Ya, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu dan Bapak Ibu bisa menghasilkan nanti video-video yang lebih menarik lagi, lebih bagus lagi secara kualitas. Tetap semangat Bapak Ibu dan semangat pagi.